Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ratih Persiwi, NIM 621420036. Di sini saya dan teman-teman saya ada Lovely dan Marantika akan mewawancarai Mbak Revi dari cabang pencaksilat. Apa kabar Mbak Revi? Alhamdulillah baik. Jadi langsung saja dimulai wawancaranya. Saat ini padepokan apa yang Mbak Revi ikuti dan apa filosofi padepokannya? Saat ini saya mengikuti padepokan, nama padepokan ya PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Untuk filosofinya, padepokan kami lebih mengutamakan untuk persaudaraan. Jadi nggak ada kata-kata senior, junior tuh nggak ada. Semua saudara gitu. Seperti itu, kurang lebih. Kalau boleh tahu tempatnya di mana ya? Untuk tempat latihan atau tempat padepokan, Tempat padepokan bisa, tempat latihan bisa. kalau PSHT itu tempat padepokan pusatnya tuh ada di Madiun. Untuk latihan saya sendiri, di Balai Desa Derean, Kecamatan Bergas. Untuk padepokannya, terpusat, untuk di Madiun itu terpusat. Nanti, dari ranting-ranting kayak seperti saya ini, didata, maksudnya data pusat, data ranting gitu, seperti itu. Selain jadi atlet, apakah Mbak Revi ini sebagai pelatih juga atau hanya sebagai atlet dan senior? Baik, untuk saya, saat ini atlet ya, benar. Tapi untuk, kepelatihan atau jadi pelatih kayaknya enggak. Tapi di organisasi kami atau padepokan kami itu ada. Sebelum latih ada nih 2 jenis, eee, ada yang fokus pada atlet saja, yang kedua, untuk latihan wajib atau latihan dasar PSHT kayak pencaksilat biasa itu. Untuk bela diri aja tujuannya, nggak untuk, ke yang tanding-tanding seperti itu. Untuk ke senior junior, eee, perguruan kami, kayaknya tidak, lebih ke panggilannya paling Mas, Mbak, gitu. Terus untuk, eee, apa ya, latihan wajib atau latihan atlet itu mungkin hanya beberapa orang tertentu saja, tapi, saya menjerumus ke atlet saja, bukan ke pelatih. Gim Gimana? Masih ada yang kurang? Atau mau ada yang tanya lagi? Untuk Mbak Revi sendiri, kapan sih mulai masuk di dunia persilatan ini? Oh, untuk saya itu baru kemarin sore sih kayak dibilang gitu. Soalnya saya ikut silat itu, eee, dari kelas 3 SMP. Nggak dari SD. Biasanya sih kalau atlet-atlet tuh mulai, eee, latihan nih, mau berkecimpung, mungkin diarahkan dari SD, tapi untuk saya latihan dari kelas 2 SMP, kelas 3 SMP baru ikut silat. Untuk anggota padepokannya, apakah digolongkan berdasarkan umur atau berat badan? Untuk anggota padepokan, enggak sih, lebih ke siapa nih mau ikut silat gitu, PSDT, ya udah ikut aja, nggak ada untuk, harus tingginya sekian, harus berat badannya sekian, harus lain-lain tuh enggak. Cuma siapa yang ikut minat, siapa yang mau bergabung sama, padepokan kami atau PSHT, ya udah ikut boleh.
itu entah dari SD kah, dari, SMP, SMA, udah kerja, kakek nenek, boleh boleh. Yang penting, ada niat, nanti biasanya di padepokan kami itu ada semacam mengisi formulir buat siswa, gitu. Calon siswa gitu, ngisi formulir persetujuan ini dan sebagainya, tanda tangan pihak keluarga gitu. Lalu berapa jumlah anggota dan pelatih pada padepokan? Kalau untuk, jumlah keseluruhan pelatih sama, eee, anggota, nggak terhitung nih, banyak. Kalau pusat nggak terhitung, ada ratusan ribu. Tapi untuk ranting saya, padepokan, cabang saya, itu yang pelatihnya satu, siswanya atau anggotanya itu sekitar 17 sampai 22. Cabang saya seperti itu, khusus atletnya. Tapi kalau untuk kayak siswa PSDT wajib gitu, banyak, pelatihnya juga banyak, gitu. Untuk pertanyaan dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk ya Mbak Dianing sama Marantika. Di sini saya mau bertanya melanjutkan wawancara dari Dianing tadi. Tadi kan udah dijelaskan tentang beberapa jumlah anggota dan, padepokan, padepokan yang diikuti oleh anggota itu berapa gitu ya. Jadi di sini saya mau tanya nih soal prestasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu prestasi yang sudah diraih itu apa aja Mbak? Mmm, Prestasi saya yang diraih, untuk saat ini prestasi yang diraih banyak sih, ada 35 piagam, sama piala entah, lupa saya. Tapi untuk, prestasi yang diraih, juara satu Kejurnas 2017, juara satu Kejurnas lagi 2019, eee, yang terakhir tuh karena 2022 nggak ada pertandingan karena Covid sampai saat ini, tuh. Oke, cukup banyak ya, Mbak. Lalu, pertanyaan selanjutnya itu, untuk prestasi tertinggi yang pernah diraih dari padepokan itu sendiri apa aja, Mbak? Maksudnya dari anggota padepokan itu? Oh, dari PSHT kemarin sih terakhir ada juara satu PON, itu namanya siapa ya, lupa. Eee, dari Jawa Timur kayaknya, itu dari PSHT juga, juara satu PON, terus ada juara 2 PON itu Mbak Nirmala, dari Jawa Barat, itu dari PSHT juga, eee, ada lagi dari Mas Danang itu kelas 3 dari Jawa Timur, juara, eee, 1 Asian Games kemarin. Oh, iya. Lalu, kan kalau misal mau ada prestasi ini kan harus ada latihan dulu. Nah, untuk jadwal latihan dan itu tuh bagaimana, Mbak, sistemnya? Sistem dalam latihannya itu gimana? Kalau jadwal latihan saya nih, cabang Kabupaten Semarang, Pusat Madiun, eee, setiap hari jam, sekitar jam kita bangun subuh, habis itu, subuhan kita ambil lari 5 kilo biasanya, seperti itu, lari. Setelah lari kita stretching, stretching kita langsung latihan, selesai jam 8:30. 8:30 nanti latihan lagi jam 1:30, 1:30 itu kita latihan lagi, teknik, lain-lain tuh kita latihan. Habis itu, lanjut selesai nih latihan 1:30 sampai sore, sebelum, jam 4:45, 4:30 itu kita udah selesai. Nanti, habis Isya 7:30 itu kita mulai latihan lagi, selesai jam 10 malam. Itu seperti Wow, cukup banyak ya jadwalnya. Lalu,
bagaimana prosedur untuk bergabung ke Padepokan ini, Mbak? Untuk, bergabung ke Padepokan itu ada 2 ya, eee, satu mau yang dikhususkan dasar, eee, cuma latihan aja silat, enggak ke atletnya ada. Terus yang mau ikut juga rekrut ke Padepokan, untuk latihan ke atletnya juga ada. Kalau yang latihan dasar itu biasanya suruh ngisi formulir. Ini lain sebagainya, nama, alamat, persetujuan orang tua, tanda tangan orang tua, materai itu jelas, tuh. Untuk patokan umur nggak ada, bebas dari kecil sampai ke dewasa, bapak-bapak juga bisa. Untuk ke atletnya, pengrekrutan, kalau di tim saya sendiri itu dengan cara sparring. Sparring itu kayak, fighter, tahu kan? Eee, kalau seumpama dia layak, ada tim pelatih tuh, pelatih saya koreksi, melihat, "Oh, permainnya bagus, gini gini gini," dan sebagainya. Udah, keterima, ya udah langsung gabung sama tim. Kalau nggak keterima, ya udah nggak nggak bisa ikut gitu, nggak bisa ikut tim gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan terakhir, untuk bergabung adakah barang yang wajib sudah dimiliki gitu, Mbak? Eee, biasanya seperti baju silat, baju silat, udah gitu aja sih kayaknya, baju silat aja, sama semangat aja sama tekad, udah gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Mungkin, sekian wawancara dari saya, nanti akan dilanjutkan, oleh teman saya. Silakan Mbak Rantika. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Halo Mbak, Halo, Assalamualaikum. Gimana waalaikumsalam. kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga Mbak. Nah ini kan, mau wawancara ya Mbak. Oh kalau Ya, misalnya aku nanya juga, nah langsung aja kali ya Mbak ya, langsung ke pertanyaan aja, Mbak, kan ini tadi kan si Lovely itu kan tanya untuk, pendaftaran itu gabungnya kan yang dasar sama rekrutmen yang jadi atlet. Nah, iya. itu jadwal latihannya itu beda atau sama ya, Mbak? Untuk jadwal latihan itu kita beda. Kalau, yang dasar, cuma yang mau ikut silat-silat aja gitu, nggak mau ikut tanding nih, takut, terus mama udah umur usianya udah tua, mau silat aja, nggak ikut tanding-tanding, itu ada. Kalau atlet kita lebih ke tiap hari kita latihan, paling, rest atau istirahat itu kita hari Minggu. Kadang hari Sabtu, eee, hari Sabtu kita rest, Minggunya pagi kita latihan, gitu. Tapi untuk latihan yang dasar itu kita seminggu 2 kali, eee, malam Kamis atau hari Rabu, sama malam Minggu atau hari Sabtu, gitu. Latihannya pun kalau yang wajib, cuma latihan dasar itu, kita dari mulai habis Isya 7:30 sampai selesai jam 12:30 malam. Tuh, biasanya silat tuh malam, kalau, latihan dasar wajib. Terus untuk, latihan atlet itu waktu fleksibel sih, nggak malam juga, bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Oh iya, Mbak, mau nanya, ini kan kalau misalnya atlet itu kan ada yang bergu sama yang sendiri ya? Iya, Nah, yang bergu itu cara eee, seleksinya tuh gimana sih, Mbak? Kalau di padepokannya Mbak, gitu? untuk bergu. Ini, eee, kita ngadain sama seleksi per cabang. Kita ngadain dulu, siapa yang mau mengajukan nih, ada berapa regu, ada berapa kelompok, kita data dulu semuanya. Habis itu kita udah ada data, nanti seleksi nih, ada dibuat kayak pertandingan, semi-semi pertandingan seperti itu. Nanti ada wasit juri, tetap ada, ketua dewan, ada KEPI, ketua pertandingan itu ada. Nanti sama nih ada 5 regu yang mau ikut. Kita seleksi dulu secara adil.
ini nanti kita datangin si juri kayak semi pertandingan, kita seleksi di situ. Nanti kan ada nilai, ada apa ya, kayak bahasanya itu nggak ada di kayak nih ada orangku nih, ya udah ini aja yang dilosin, nggak ada seperti itu. Kita fair-fair aja nih. Nah kan Mbak, biasanya kan sebelum lomba itu kan bisa diajain TC gitu kan. Iya. Nah, dari Padepokan tuh gimana Mbak prosesnya gitu? Oh, untuk kita dari Padepokan Kabupaten Semarang nih, PXJT khususnya, sebelum pertandingan kita tuh udah ada tim sendiri dari cabang khusus TC. Jadi tiap hari itu kita digembleng terus TC aja terus. Untuk nanti pertandingan atau perlombaan nih ada yang nggak ikut TC, nggak masuk dalam atlet, mau ikut. Ya udah, kita sparring dulu. Sparring dulu, kalau menang yang enggak atlet, ya udah fair. Yang tadi dari cabang-cabang tadi ikut langsung main mewakili pertandingan tersebut. Kalau untuk bisa selama menang dari atletnya, ya udah kita yang berangkat gitu, seperti itu. Oke Mbak, ini kan tadi ada 2 yang buat atlet sama yang dasar. Dasar. Nah, yang di dasar itu kan mesti kita harus nguasain teknik dasarnya kan Mbak. Nah, teknik dasar di itu tuh apa gitu Mbak? Oh, kalau di silat tuh seperti ini. Untuk latihan dasar itu pasti diajarin 1 pasang. Kalau mau tanding tuh diajarin 1 pasang, 2 itu ada kembangan, 3 itu ada seni, 4 itu ada teknik pukulan, teknik jatuhan, teknik bantingan, itu ada. Itu wajib ya untuk diajarkan di latihan silat dasar itu. Kalau di semama di atletnya tuh paling apa ya, pokok intinya itu ketendangan, bantingan, guntingan, apalagi ya, tendang, pukul, udah gitu aja. Paling seperti itu. Nah, Mbak, kan kalau semisal di perlombaan itu kan ada kayak seni gitu kan, Mbak. Dan semua aspek penilaian. Nah, itu tuh atletnya itu tahu aspek penilaiannya atau gimana ya, Mbak? Tak jawab bisaku ya, karena saya kebetulan nggak basicnya di seni, saya basicnya di vektor. Untuk tahu saya, seni itu jelas, si atlet itu tahu dasar penilaiannya. Oh, koyak jatuh itu nilainya dikurangin, terus aksesoris jatuh itu nilainya dikurangin, terus kalau waktunya lebih dari yang ditentukan, itu mungkin nilainya akan turun. Kalau kurang dari waktu yang ditentukan juga, nilainya juga berkurang gitu. Terus untuk si atlet ini juga tahu, paham atas penilaian dasar, kayak waktu, terus peralatan, golok, terus toya, itu si atletnya sebelum tanding itu tahu. Mungkin mempelajari kayak semi-semi kayak di apa ya, di vektor sih. Kalau vektor kan nendang 2, banting 3 gitu. Udah tahu sih sebelumnya sebelum pertandingan dimulai. Oke, makasih Mbak. Semuanya, semua pertanyaan udah terjawab dengan semangat, dengan jelas, rinci. Makasih Mbak. Sama-sama, semoga bisa membantu ya. Maaf Amin. kalau ada kurangnya juga. Nggak apa-apa Mbak. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke, Terima aku kasih balik ke Revi Diani. yang telah mau diwawancarai pada malam hari ini. Semoga wawancara tadi bisa buat pembelajaran untuk kita semua supaya lebih mengenal pencaksilat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Revi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.